Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran rangkuman IRP pelajaran 9 sampai 15. Materi 9. Marketing Informasi Sistem dan Sales Order Process. Studi kasus. Perusahaan memproduksi 2 snack bar, NRG A dan NRG B. Perusahaan memiliki 2 divisi penjualan. Yang pertama, Warsel, yaitu menjual kepada pihak distributor yang mendistribusikan penjualan ke toko-toko kecil, operator vending machine, dan toko kesehatan. Yang kedua, Direct, di mana toko penggeser besar, toko stadion olahraga, dan toko besar lainnya. Penjualan. Direct Sale menawarkan diskon berdasarkan volume untuk mendorong order besar yang mana lebih efisien untuk diproses. Wholesale, harga tetap yang lebih rendah karena order yang besar. Jika tidak, customer harus ditangani oleh divisi direct sale. Syarat pembayaran 2-10, net 30. Customer di sini menerima cuma 2% diskon jika membayar invoice dalam 10 hari. Sale question and order. Sale question, penawaran harga kepada customer. Sale order, pesanan penjual dari customer. Hal yang perlu diperhatikan dalam dua hal ini yaitu pemberian diskon order tidak langsung dilakukan setelah question diberikan. Pertanyaan terkait dengan tanggal pengiriman pada saat customer mau melakukan order. Posisi kredit limit customer. Order filling, yaitu hal yang perlu diperhatikannya, customer menginginkan partikel shipment terhadap apa yang tersedia dan sisanya sebagai back order. 2. Customer hanya membeli apa yang tersedia. Ketiga, customer bersedia menunggu sampai seluruh order terpenuhi. Accounting and invoicing. Data dari sale order akan menjadi dasar untuk pembuatan invoice. Kadang-kadang, koreksi terhadap invoice diperlukan terkait dengan partikel shipment ataupun perubahan lainnya terkait dengan perubahan pada sale order. Payment and returns, di mana customer yang membayar di bawah 10 hari mendapat diskon 2%. Sale and distribution pada ERP. Sistem ERP dapat meningkatkan proses terkait dengan sale order process karena menggunakan database terpusat, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan entry dan meningkatkan akurasi informasi secara real-time bagi semua user. Event pada shippers. Yang pertama, pre-sales activities, sale order processing, inventory, sourcing, delivery, billing, and payment. Pre-sale activity. Langkah pertama pada SAP ERP sale dan distribusi proses adalah pre-sale activities atau aktivitas pre-sale juga meliputi kegiatan marketing seperti menghubungi customer meliputi telepon, kunjungan, dan surat menyurat. Sale order processing itu adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencatat sale order. Saat order processing dilakukan pemeriksaan tabel AR untuk konfirmasi kredit customer. Nilai order dijumlahkan dengan saldo kredit dan dibandingkan dengan kredit limit customer. Process flow. Process flow ini terbagi menjadi 5, yaitu inquiry, question dengan atau tanpa referensi ke inquiry. Ketiga, sale order dengan referensi ke question. 4. Quantity contact. Yang kelima, sale order dengan referensi ke kontak. Inventory sourcing. Ketika pencatatan order, sistem memeriksa catatan persediaan dan catatan
Perencanaan produksi. Apakah material tersebut dapat dikirim pada tanggal yang diinginkan customer? Delivery. Delivery berarti melepaskan dokumen kepada warehouse untuk melakukan packing dan pengiriman order. Billing. Selanjutnya sistem pembuatan invoice berdasarkan database order ke dalam dokumen invoice. Accounting mencetak dan mengirim kepada customer. Catatan accounting diperbarui pada titik ini untuk mencatat penjualan. Payment. Ketika customer melakukan pembayaran dicatat pada sistem ERD berupa debit, cash, or credit AR. Pertemuan 10. Proses produksi dan SCM. Tujuan production planning yaitu menjadwalkan produksi secara ekonomis sehingga perusahaan dapat mengirimkan produk ke customer sesuai dengan tanggal yang dijanjikan dalam arti yang lebih efisien. 3 pendekatan produksi. Yang pertama, make to stock. Kedua, make to order. Yang ketiga, assembler to order. Make to stock yaitu item dibuat untuk persediaan untuk mengantisipasi sell order. Kebanyakan produk konsumen seperti sabun, snack dibuat dengan cara seperti itu. Make to order itu diproduksi untuk memenuhi spesifikasi dari konsumen. Perusahaan sering menggunakan pendekatan ini ketika produksi item yang terlalu mahal untuk disimpan sebagai persediaan atau item yang dibuat dan dikonfigurasi berdasarkan spesifikasi customer. Assembler to order, di mana item produksi menggunakan kombinasi dari proses MTS dan MTO. Produk akhir dirakit berdasarkan order dari komponen MTO. Tahapan Production Planning and Control. RCCP menguji MPS. RCCP ditampilkan pada suatu load profile untuk sumber daya kritis seperti tenaga kerja, mesin, peralatan, kapasitas gudang, kapasitas pemasok, dan part. CRP, penurunan kapasitas yang dibutuhkan sesuai dengan hasil MPR. Modifikasi dilakukan dengan lembur, perusahaan rousing maupun subkontrak jika kapasitas yang dapat digunakan tidak mencukupi meskipun telah melakukan modifikasi. Permasalahan yang muncul pada komunikasi itu biasanya terbagi menjadi 3, masalah persediaan, masalah akuntansi, dan pembelian, di mana masalah persediaan itu timbul ketika ada 2 order dalam jumlah besar tiba pada saat yang sama. Pada masalah akuntansi, biasanya itu memiliki cara yang baik untuk menghitung biaya harian. Sedangkan pada masalah akuntansi dan pembelian, itu manajer produksi tidak dapat memberikan prediksi kebutuhan bahan baku yang sebenarnya. Sehingga manajer pembelian berusaha menumpukan persediaan sebanyak-banyak mungkin untuk menghindari kekurangan bahan baku. Pertemuan 11. Sell and Operation Process. Aggregate Planning or SOP. Pada ERP disebut sebagai Sell and Operation Planning merupakan perencanaan jangka menengah dan mencakup. Yang pertama, jumlah produksi dalam unit. Yang kedua, kapasitas yang diperlukan. Dan ketiga, rencana tenaga kerja. Produk diagregasikan dalam kelompok produk. Variabel yang harus dipertimbangkan ketika pengembangan suatu rencana produksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aggregate planning yaitu kualitas produksi, penyimpanan persediaan, kualitas block and stock count, height line of tenaga kerja, dan increase. SOP-nya yaitu pertama, bagaimana kalau utilitas tidak mencukupi apa yang dapat dilakukan. Terus memproduksi dengan mengabaikan sell forecast.
dengan mengurangi aktivitas produksi untuk mengurangi penjualan. Yang ketiga, cash strategy, yaitu meningkatkan atau menurunkan kapasitas untuk mengimbangi demand. Yang keempat, level strategy, di mana memproduksi lebih banyak di periode lebih awal tetapi meningkatkan biaya persediaan. Yang kelima, mix strategy, yaitu fokus pada produksi item yang lebih menguntungkan. Yang terakhir, mengkombinasi ketiga pendekatan tersebut. SOP pada SAP ERP, yaitu input ke proses ini berasal dari self-forecasting yang disediakan oleh MS. Output dari langkah ini adalah untuk menyeimbangkan demand dengan kapasitas produksi. Production plan menjadi input bagi langkah berikutnya. Tujuannya adalah untuk membuat suatu perencanaan produksi yang menuruni demand tanpa melampaui kapasitas dan tingkat persediaan yang tidak terlalu tinggi. Self-forecasting. Peramalan penjualan dapat menggunakan data tahunan yang dikombinasikan dengan insentif marketing. Pertemuan 12. Material Requirement Process. Sell and Question. Pada tahapan RCCP, perlu diperiksa kelayakan dari rencana produksi dengan menghitungkan sumber daya yang terbatas. Demand Management. Hasil dari SOP adalah Production Plan. Demand Management menghubungkan SOP dengan detail scheduling and MPR melalui Master Production Scheduling. MPS merupakan input kepada detail scheduling process. Master Producing Scheduling. MPS merupakan hasil disagree dan implementasi dari produksi plan. Bill of Material. Bill of Material atau BOM digunakan untuk menghitung berapa banyak masing-masing raw material yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk tadi. Lot sizing. Lot sizing adalah proses pembentukan produksi atau proses menentukan produksi atau kualitas order. Dalam banyak kasus, lot size pembelian dibatasi oleh packing dan transportasi. Proses MPR itu membutuhkan konveksi kualitas MPS dari batch patty menjadi 500 lb. Kebalikan jumlah batch dengan lb batch dari BOM. Kekurangan kualitas saldo bahan baku. Rancangan purchase order dalam kapasitas 4.400 lb. Schedule repeat adalah PO yang telah disampaikan kepada supplier. Plan order muncul di dua tempat, yaitu plan order resell dan plan order receipt. Plan order realize adalah plan order yang rekomendasi dari proses kalkulasi MPR terhadap material yang harus dipesan atau produksi untuk memenuhi MPS. Pertemuan 13. Detail Scheduling. Detail scheduling itu digunakan untuk menentukan sumber daya dan tanggal waktu untuk scheduling melakukan operasi. Scheduling sering berkaitan dengan balance antara lain low product run, itu di mana mengurangi kehilangan kapasitas akibat setup peralatan dan mesin. Saturation run, di mana menghasilkan tingkat persediaan yang rendah. Aktivitasnya berupa scheduling, rescheduling, delocation, direct versus repetitive.
Hubungan produksi dan accounting itu berupa data yang dimasukkan pada sistem SAP melalui suatu PC, broadcast CAN, wireless PDA. Karena SAP adalah terintegrasi, informasi yang dimasukkan untuk pergerakan material. Sebagai contoh, layar good receipt, penyebaran koneksi pada penerimaan material. Data yang akurat membutuhkan karyawan perusahaan untuk secara konsisten dapat dan akurat memasukkan informasi secara sistem. ERP dan pemasok. Supply client umumnya lebih efisien jika peserta bekerja berkolaborasi untuk meningkatkan produksi, mengurangi kertas kinerja, mengurangi persediaan dan biaya, meningkatkan responsif kepada customer. Traditional supply chain. Di dalam traditional supply chain, informasi dikirim melalui rantai supply secara reaktif. ERP dan supply chain. Sistem ERP dapat memfasilitasi efisien supply chain. Rencana produksi dapat dibagikan sepanjang rantai supply. Integrasi akuntansi memperoleh manajer untuk mengevaluasi pengaruh dari perencanaan terhadap total biaya rantai supply. Mengukur kinerja rantai supply meliputi: pertama, cash to cash, cycle time, total SCM cost, initial fill rate, initial order lead time, on-time performance. Pertemuan 14. Accounting process. Aktivitas akuntansi ini terbagi menjadi 3, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, dan akuntansi pajak. Akuntansi keuangan, di mana mendokumentasi suatu transaksi pada perusahaan yang memiliki pengaruh pada keuangan perusahaan. Laporan keuangan itu umumnya meliputi neraca dan laporan laba rugi. Pada umumnya perusahaan membuat laporan keuangan per kuartal. Laba rugi. Laporan laba atau rugi menunjukkan pendapatan dan biaya untuk suatu periode. Kemampuan menghasilkan laba adalah penting bagi kreditur dan investor. General ledger berupa akun perusahaan disimpan dalam satu general ledger. Pada SAP R3, input ke dalam GL terjadi secara bersama dengan transaksi di dalam modul fungsional. Modul lainnya juga menghasilkan isian untuk GL adalah Financial Accounting, di mana mengatur AR dan AP yang dihasilkan dari SD dan MM. Modul di mana akun GL ditutup pada akhir dari periode vision. Controlling itu menelusuri biaya terkait dengan produk yang dihasilkan. Asset Management menangani pembelian fixed assets berupa pabrik atau mesin dan penyusutan yang berkaitan. Managerial Accounting itu berkaitan dengan penentuan cost dan probability dari suatu aktivitas. Informasi high level ini ditunjukkan pada laporan neraca dan laba rugi perusahaan. Tujuan dari akuntansi manajerial adalah menyediakan informasi terrinci untuk memperbuat keputusan, membuat budget, dan menentukan keuntungan dari produk tertentu. Akuntansi manajerial menghasilkan informasi di mana pengguna digunakan oleh manajer untuk menyediakan aktivitas perusahaan sehari-hari. Kebutuhan terkait dengan laporan akuntansi manajerial dapat berbeda antar perusahaan. Pertemuan 15. Human Resources Process. Fungsi HR. Pertama, menarik, memilih, dan menentukan karyawan
baru untuk menggunakan informasi dari lamaran, referensi, dan interview. Yang kedua, mengakomodasikan informasi terkait dengan posisi baru dan merekrut melalui organisasi. Ketiga, memastikan karyawan memiliki pendidikan yang sesuai dan sertifikasi untuk mengerjakan tugas mereka. Keempat, menangani masalah terkait dengan perilaku karyawan. Yang kelima, memastikan karyawan mengerti tanggung jawab terkait dengan pekerjaan mereka. Yang keenam, mereview kinerja karyawan dengan menentukan kenaikan gaji dan bonus. Yang ketujuh, mengatur gaji dan kesejahteraan untuk tiap-tiap karyawan. Kedelapan, mendukung secara manajemen untuk perubahan di dalam organisasi. Proses rekrutmen itu melakukan departemen mengajukan kebutuhan tenaga kerja ke HR atau HRD dengan mengisi formulir lowongan yang meliputi informasi posisi jabatan, kualitas yang diperlukan, sifat jabatan, kapan dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut, HRD mengajukan kepada pimpinan berupa perusahaan untuk mendapatkan persetujuan. Informasi kebutuhan diumumkan di internal agar karyawan yang akan diberi kesempatan untuk mengajukan diri. Jika tidak ada yang sesuai, maka posisi ditawarkan kepada calon eksternal. Surat lamaran dikelompokkan berdasarkan posisi yang dilamar. Berdasarkan spesifikasi pelamar, maka dibuat daftar kandidat potensial. Calon juga dapat direview dari file lamaran 1 tahun terakhir. Data terkait kandidat difotokopi kemudian disampaikan ke departemen yang membutuhkan untuk direview. Interview dan penerimaan. Dari pelamar potensial, dipilih 3 calon. HRD melakukan kontak dengan pelamar, menjadwalkan interview, dan membuat file untuk masing-masing kandidat. Jika kandidat menerima tawaran interview, HRD mengatur perjalanan dan jadwal aktivitas interview. Bagian HRD melakukan interview, termasuk mendiskusikan pelamar dan pertanyaan yang relevan terkait dengan posisi yang dilamar. Supervisor departemen pemohon melakukan interview dengan karyawan lain juga diberi kesempatan berbicara dengan calon. Untuk jabatan yang lebih tinggi dapat diinterview oleh pemimpin manajemen. Dari hasil interview, bagian dari HRD mengupdate file terkait apakah kandidat sesuai atau tidak. Bagian HRD dan perwakilan Departemen Marketing peserta. Jika ada calon yang dapat diterima, bagian HRD menyampaikan secara lisan kepada calon. Jika calon menerima, suatu surat panggilan pemeriksaan kesehatan. Jika semua sudah sesuai, maka surat penerimaan dikirim termasuk tanggal masuk kerja. Bagian HRD menjadwal new employee orientation. Jika tidak ada calon yang sesuai, maka proses rekrutmen dimulai kembali dari awal. Penilaian karyawan. Setelah karyawan diterima, bagian HRD tetap berkomunikasi dengan departemen terkait untuk memastikan karyawan tersebut memiliki kinerja yang baik. Secara berkala, dilakukan penilaian karyawan untuk karyawan maupun karyawan baru. Penilaian ditandatangani atasan dan bawahan. Jika ada ketidaksesuaian, maka perlu dicantumkan dokumentasi penilaian di file untuk masing-masing karyawan. Turnover. Biaya turnover dapat terdiri dari biaya rekrutmen, biaya orientasi, dan biaya training. Biaya kinerja di tahun awal karena biaya masih proses belajar menyesuaikan diri. Time management. Waktu kerja diperlukan untuk perhitungkan upah karyawan yang dibayar per jam, maupun untuk perhitungan lembur. Data terkait dengan waktu kerja juga dibutuhkan terkait dengan akuntansi biaya, untuk mencatat waktu kerja karyawan kepada objek biaya. Pencatatan waktu kerja juga untuk cuti, izin, sakit, dan perjalanan dinas. Payroll processing, di mana proses pengajian adalah
penting untuk memastikan upah dibayar dengan benar dan tepat waktu. Elemen penting pada proses payroll adalah perhitungan upah, kesejahteraan, potongan, jam sostek, dan perpajakan. Travel management itu bagi perusahaan yang karyawannya banyak melakukan perjalanan dinas, maka kesejahteraan PD menjadi hal yang penting. PD membutuhkan approve, supervisi kendaraan, dan akomodasi. PD membutuhkan perhitungan biaya perjalanan dinas. PD menjadi informasi bagi dinas. Cost accounting untuk pembinaan. Training and development. Training dan pengembangan diperlukan untuk peningkatan kemampuan kontribusi karyawan kepada organisasi. HRD merencanakan dan menjadwalkan training dengan baik agar training menjadi efektif. Training dan development adalah penting untuk perencanaan, pensiunan, perencanaan karir, dan talent management. Development program juga meliputi orientasi kerja. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang kerangkuman ERP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.